Terjadilah katakan itu kode satrate ada, kita harus saling menghormati, tidak perlu kita mengupas kejelekan mereka. Saling menyayangi, kita ini sama-sama miliknya Tuhan Yang Maha Esa Allah SWT. Ya. Kewajiban kita menyayangi. Tahun 56 itu Pak Irsad memimpin, terjadilah katakan itu kode satrate ada, kemudian perubahan penyempurnaan beberapa jurus 1 sampai 4. Nah, tahun 56 itu ibaratnya terjadi perubahan-perubahan, tapi watak sifatnya katakan penyempurnaan. Nah, murid yang pertama kali menurut katanya, karena saya tidak belum, pertama kali yang menerima perubahan itu adalah almarhum Mas Imam Gus Bangat. Nah, Mas Imam Gus Bangat lah kita anak didik beliau yang sekarang berkembang, ya boleh dikatakan itu dimanapun sekarang ada. Nah, beliau pusat itu baru tahun 74. 74 sampai 77 diganti oleh almarhum Bapak Batini. Bapak Batini kemudian diganti oleh saya tahun 81. Disitulah terjadi perubahan. Satrate ini menurut pandangan beliau almarhum Mas Imam sebaiknya dipimpin dari 2 jalur. Jalur idealisme, jalur profesionalisme. Idealisme adalah rohani atau keesaan, profesionalisme bidang teknik dan organisasi. Dulu saya belum berpikir, tapi setelah saya renungkan, itu yang sangat tepat, karena rohani dengan jasmani tidak bisa bersama. Sehebat apapun orang itu tidak katakan punya kelebihan, sulit. Jadi kalau rohani ya rohani, jasmani jasmani. Nah, sekarang itu saya kembalikan yang tahun 81, 87 beliau almarhum Mas Imam meninggal. Ini agak sedikit guncangan. Beliau yang mengatakan di Dewan itu belum siap, kita belum siap, sampai tahun 2000 atau 2021. Kemudian karena almarhum Pak Marwoto sebagai Ketua Dewan Pengganti Mas Imam itu meninggal, akhirnya saya luruskan dulu, saya jadikan satu dulu, perkembangan ini saya mulai berpikir bagaimana menjadikan kembali seperti itu tahun 81. Nah, saatnya sekarang ini saya harapkan saudara-saudara saya sudah dewasa, sudah ngerti dan lebih pandai dari saya. Maka pada tahun 2014 ini saya kembalikan lagi idealisme, profesionalisme. Menjadi 2 jalur kepemimpinan lagi. Ya, ini kita coba. Katakan sambil menunggu adanya para patan luhur, ini berjalan. Sekarang perkembangan satrate sudah sulit dibendung, karena sudah bergerak dari tempat ke tempat, dan hebatnya, kalau sangatan hebat ya, namanya orang milik sendiri, kalau tidak ngatan hebat siapa lagi katanya. Kecap nomor 1 ya. Kecap nomor 1 semua. Nah, itu tidak pernah promosi. Tidak ada katakan akan dibuka latihan, tidak diem, klub. Jadi secara alami begitulah adanya. Mas Richard mungkin ingin menambahkan, kalau tadi Mas Maji mengatakan satrate ini tidak pernah promosi, tapi perkembangannya sudah sampai go internasional. Kiat-kiat apa sebenarnya sehingga satrate itu bisa sampai sebesar sekarang ini? Ya, terima kasih Mbak. Jadi sebenarnya memang satrate ini dari dulu sampai sekarang itu kita tidak pernah promosi. Datanglah beramai-ramai di satrate, tidak. Tetapi orang masyarakat itu melihat Mbak, secara lihat, loh di satrate kok muridnya kok banyak, ada apa di dalamnya. Maka lama-lama itu masyarakat itu beramai-ramai datang, dan kenyataannya itu yang dia kagumi adalah rasa persaudaraannya. Jadi kalau kita itu sudah namanya sebelum latihan, itu ada salaman, hormat pada pelatih, terus kemudian doa, itu prinsip Mbak. Kalau nggak seperti itu ya bukan satrate. Terus baru latihan, pulang juga seperti itu. Itu yang dikagumi oleh masyarakat, sehingga saya lihat itu beramai-ramai datang untuk mendaftarkan diri di
Desa Trate. Berarti selain kuantitas muridnya yang banyak, kualitas muridnya ini juga benar-benar dijaga ya, Oh iya, Mas Mbak. Richard ya. Iya. Dari tahun 22 dibentuk, Iya. saya lihat juga watak dan sifatnya masih terjaga mulai dari kesetiaannya, persaudaraannya, kemudian sifat pejuangnya juga Betul, masih sangat iya, iya, dijaga. betul. Apakah itu memang dalam proses hal itu pengajaran dari pelatih ke murid-muridnya ada kendala tidak, Mas Richard? Kalau menurut saya, kalau pengajaran pelatih kepada murid itu kendala tidak ada. Ya walaupun sedikit adalah yang nakal mesti ada, tetapi sebenarnya kendala prinsip tidak ada. Karena rata-rata kalau mereka sudah masuk, kita didik, kita ajari bagaimana kalau salah minta maaf, terus bagaimana dituturi sampai baik dan sebagainya. Sehingga sang murid atau siswa ini dengan pelatih, dengan sama kawan itu cukup baik dalam latihan. Baik. Mas Maji, sebenarnya filosofi apa ya, atau prinsip apa yang ditanamkan, yang ingin ditanamkan untuk setiap murid S.H. Trate? Menghargai orang lain, apapun bentuknya, namanya orang itu harus dihargai. Kelebihannya, kekurangannya, dan kita tidak boleh sombong. Maka di dalam menjamin persaudaraan itu ada satu penekanan di saya, saling hormat menghormati, saling sayang menyayangi, dan saling bertanggung jawab. Dari mana mereka berangkat, apapun keyakinannya, agamanya, kekayaannya, kita harus saling menghormati. Tidak perlu kita mengupas kejelekan mereka. Saling sayang menyayangi, kita ini sama-sama miliknya Tuhan Yang Maha Esa Allah SWT. Ya. Kewajiban kita menyayangi. Dan organisasi Persaudaraan Sejati Hati Trate akan utuh, siapapun juga harus ikut bertanggung jawab. Bukan berarti ketua harus tanggung jawab sendiri, enggak. Karena bentuknya pas sedulur aja. Filosofi yang kita ada. Dia harus bertindak berani karena benar, takut karena salah. Berani karena benar, takut karena salah. Nah, sebagai orang S.H. Trate, janganlah sampai kita ini membuat orang lain susah. Bagaimana kita ini saat datang ke satu tempat itu harus bahagia, harus senang. Harus membagikan kebahagiaan gitu, Mas Maji ya. Jadi kita jangan mentang-mentang dupai kuoso dan sebagainya menunjukkan kekuasaannya, enggak. Jadi filosofinya opolane nggak seneng lian,